Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi sama Ibu Rizky Amelianti dalam pelajaran Sosiologi kelas 10. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran dan peta konsep hari ini adalah bentuk interaksi sosial asosiatif itu ada 4: kerjasama, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Kerjasama dibagi lagi menjadi kerukunan, bergaining, kooperasi, koalisi, joint venture. Terus akomodasi dibagi menjadi adjudikasi, tolerasi, mediasi, arbitrasi, kompromis, dan coercion. Sebelum kita melanjutkan pengertian asosiatif, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Ya, kita belajar tentang syarat dan faktor pendorong interaksi sosial. Ada yang masih ingat apa aja syaratnya? Ya, syarat interaksi sosial ada 2, yaitu kontak dan komunikasi. Dan faktor pendorong interaksi sosial itu ada 6, ada imitasi, identifikasi, sugesti, imitasi, simpati, dan empati. Selanjutnya, Ibu ada video tentang pentingnya kerjasama antar tim. Boleh dilihat. Dimana di sini ada spinning dan ada atau yang ini Okay, come on everyone behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you never pick up the pace. You're falling behind. Stop it, stop it. akan disebut oleh baca. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a tarantula on our hands. You there. Here we go. Masih banyak contoh-contoh lain yang ada di YouTube. Nanti anak-anak boleh untuk mencarinya sendiri. Ini ada beberapa gambar tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama ada Borobudur, pembuatan jalan, perkelahian, dan kerjasama internasional. Kira-kira dari gambar ini bisa nggak kita tahu yang mana bentuk interaksi asosiatif? Ada yang tahu? Ya, kita cari tahu dulu apa sih pengertian bentuk interaksi asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu proses sosial yang positif menghasilkan keteraturan dan dinamika sosial. Proses ini cenderung ke arah persatuan dan integrasi sosial.
Lihat gambar pertama itu ada gotong royong dan Candi Borobudur. Ini termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial asosiatif, yang itu dilihat dari gambar yang pertama tadi. Kita lanjutkan lagi. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu ada yang pertama kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kerjasama itu dibagi menjadi 4. Ada kerukunan, ada bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Itu contohnya kerukunan adalah gotong royong pembangunan atau kerjasama pembangunan jalan. Bargaining itu contohnya adalah kontrak kerja antara orang ataupun kelompok. Joint venture itu kerjasama antar beberapa. Kita lanjutkan. Bentuk yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan dan usaha untuk pertentangan itu tanpa menghancurkan pihak lawan. Terlihat dari gambar itu ada kedua presiden itu mengadakan perdamaian. Ada bentuk-bentuk dari akomodasi, yaitu pemaksaan, kompromi, arbitrasi, mediasi dan adjudikasi. Kalau pemaksaan itu bentuknya yaitu contohnya pembudakan. Jadi akomodasinya itu penyelesaiannya harus dipaksaan. Kompromi adalah contohnya adalah kompromi antara kedua belah pihak yang bertikai. Arbitrasi itu adalah penentuan pihak ketiga, dan pihak ketiga itu memberikan keputusan yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Mediasi adalah penunjuk pihak ketiga, tapi pihak ketiga hanya sebagai penasihat saja. Adjudikasi itu melalui pengadilan. Ini bisa dilihat dari keempat gambar itu di samping. Kita lanjutkan. Bentuk yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan dua unsur kebudayaan dan melebur menjadi kebudayaan baru. Contohnya itu lagu dangdut itu berasal dari lagu India yang dicampur menjadi lagu Melayu. Jadi terciptalah itu lagu dangdut. Terus itu ada orang India yang udah lama tinggal di Malaysia, sehingga identitasnya sudah menggunakan atribut Malaysia semua ya, contohnya bendera, pakaiannya. Jadi itu contoh asimilasi. Selanjutnya adalah akulturasi. Sebelum mencapai akulturasi, ada syarat terjadinya asimilasi. Yang pertama, adanya kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Orang perorangan itu saling bergaul dan berinteraksi secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga kebudayaan dan kelompok manusia itu masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah faktor pendorong terjadinya asimilasi, adanya sikap toleransi, kesempatan dalam bidang ekonomi yang seimbang, suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya,
adanya persamaan dan unsur-unsur kebudayaan, terjadinya perkawinan campuran, adanya musuh bersama di luar. Ini contohnya adalah perkawinan campuran. Orang Indonesia menikah dengan orang luar. Akan terjadinya proses asimilasi. Selanjutnya akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua unsur budaya yang berbeda dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Itu saja bentuk-bentuk asosiatif yang kita pelajari hari ini dan pengertiannya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa ke pelajaran berikutnya dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.